Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat jumpa lagi. Apa kabar? Sehat selalu. Uh, Hari ini saya ingin berbincang-bincang lagi dengan Bapak Dr. Rubintan Sulaiman, SH, MH, MA, MM, CLA. Beliau adalah ahli pidana forensik hukum. Hari ini kami ingin membicarakan masalah korupsi. Kenapa sebabnya? Korupsi di Indonesia ini masih sangat menjadi persoalan besar di negara kita. Karena korupsi ini terjadi di segala lapisan pejabat, lapisan petugas, mulai dari pejabat yang rendah atau kecil sampai pejabat-pejabat tinggi negara. Mulai dari tingkat bupati, wali kota, gubernur, menteri, sampai kepada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, para hakim ini, mulai hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, MA, sampai ke MK. Kemudian ada juga pejabat-pejabat gender. Pelakunya bukan hanya, yang korupsi ini bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Seperti contoh dulu, Gubernur Banten, Ibu Atut. Ada anggota DPR, artis, apa namanya, Angelina Sondak. Ada juga terlibat Menteri Kesehatan. Nah, banyak sekali yang korupsi ini. Jadi masalah korupsi di Indonesia ini, seperti saya sampaikan tadi, mulai dari tingkat rendah sampai atas ini terjadi. Hukuman sudah macam-macam. Ya. Ada hukum berat, ada sampai seumur hidup seperti Ketua MK. Ini banyak sekali korupsi di negara kita ini. Bagaimana ini pandangan Pak Rubintan melihat korupsi yang terjadi di negara kita ini? Kok tidak berhenti-henti Pak Rubintan? Mungkin Pak Rubintan sebagai ahli hukum, ahli pidana ya, banyak pengalaman, bisa memberikan suatu pencerahan pada kita semua. Silakan Pak Rubintan. Ya Pak Edi, selamat sore Pak Edi. Pak Edi sehat ya? Nah itu yang penting dulu Pak. Jadi gini Pak, kalau korupsi itu bukan persoalan Indonesia saja, seluruh dunia Pak. Korupsi, cuma mungkin korupsi yang kita sorot ini ya di dalam negeri kita kan, di domestik ini kan terjadi seperti yang Pak Edi katakan, bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kita lihat sendiri bahwa korupsi itu sudah berakar ya, berakar terus sepertinya berbudaya gitu loh. Atau dia malu-malu lagi ya korupsi ini ya? Oh iya, jadi seperti itulah kurang lebih. Nah, jadi kalau dari menurut saya korupsi itu kenapa ini terjadi? Karena kulturnya Pak. Kultur yang buruk ini terus menerus turun-temurun gitu Pak. Dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain, dan ini tidak pernah yang disoroti itu ataupun yang ditanggulangi itu di hulunya Pak. Semuanya di hilir. Jadi penindakan, tapi tidak pernah diurusi di hulunya Pak. Maka itu yang saya mau mencoba untuk memahami pemikiran Pak Jokowi ini kan, revolusi mental itu ya. Beliau tuh menginginkan pemberantasan korupsi itu bukan di hilir Pak, tapi lebih banyak di hulunya. Cari sebab akar masalah mengapa terjadi korupsi itu Pak. Yang pertama-tama memang korupsi itu harus dimulai dari tingkat yang paling kecil, yaitu dari keluarga. Setiap keluarga tuh punya kewajiban untuk mengajarkan anak-anaknya itu tidak bermental korup. Dari sekolah, dari itu. Itu hulu Pak. Terus pastinya juga dilapisi dengan belajar budi pekerti. Dulu Pak Edi sama saya belajar budi pekerti. Sekarang sudah tidak ada loh Pak. Di kurikulum sekarang yang ada ini cuma agama saja. Agama baik, tapi
kelihatan agama tidak bisa menjangkau ini gitu loh. Faktanya banyak sekali korupsi kan seperti Iya. itu. Nah, jadi hulu ini menjadi hal yang sangat penting. Setelah itu baru penegakan hukum. Penegakan hukum. Tapi sebelum penegakan hukum kita mulai dengan cara tegas dan keras, perlu juga kita melihat ininya dulu Pak. Prosesnya itu Pak. Jadi orang itu dilihat apakah dia sudah diberikan hal-hal yang sudah baik, yang sudah mencukupi dan lain sebagainya, masih juga melakukan tindak pidana korupsi. Contoh misalnya dia sekarang di Departemen Keuangan Pak, di Direktorat Jenderal Pajak Pak, itu petugas-petugas pajak itu, officernya itu Pak, gajinya tuh tinggi-tinggi Pak. Seperti itu. Ini satu hal yang penting juga diperhatikan. Kalau dia itu kurang Pak, pasti dia mencari, itu ibarat asap. Asap itu selalu mencari tempat Pak dia Pak. Tapi hakim juga ini tinggi, gajinya tinggi. Ya ini saya ngomong gitu nanti ya. Ya. Jadi remunerasinya ada, gajinya gede dan sebagainya, tapi masih juga melakukan. Nah itu perlu ada namanya penindakan. Nah penindakan ini kan harus memiliki efek deteran atau efek jerah. Bapak tahu, dulu Pak, sebelum Deng Xiaoping itu membuat revolusi budaya Pak ya, Tiongkok itu nomor 1 soal korupsi Pak. Jadi tidak ada yang tidak dikorupsi, korupsi semua gitu Pak. Tapi setelah mereka berubah revolusinya tadi jalan Pak, mulai satu persatu rontok. Masih ada sih, cuman sudah nggak seperti dulu. Jauh sekali, mungkin sudah turun 80% sudah. Takut orang korupsi. Mengapa takut? Karena hukumannya Pak. Nah hukuman ini penting menurut saya gitu Pak. Di Republik Rakyat Cina, kalau kita korupsi Pak, tinggal 2. Kau hidup selama di penjara, dan kau bekerja sosial dan tidak ada lagi ampun buatmu, terus di penjara, atau kau menghadap Sang Khalik. 2. Dan semua biaya eksekusi, biaya penuntutan, biaya apa itu dibebankan pada keluarga. Dan keluarganya itu barang-barang hasil korupsi itu dibersihkan dengan TPPU. Itu di Republik Cina. Ya. Akhirnya apa hasilnya? Bagus kan? Ada Pak, masih ada yang korupsi. Coba-coba korupsi, ya itulah resikonya. Lebih lagi kalau kita lihat di Korea Utara, wah Korea Utara tuh sampai kakek, nenek apa segala, ya bisa dieksekusi semua Pak. Maka tuh takut bener orang dengan korupsi ini. Nah di Indonesia mungkin perlu Pak menurut saya supaya menghentikan budaya korup ini Pak. Tapi mesti kita lihat dari hulunya Pak. Kita perbaiki dari hulu. Contoh ya, yang kita bisa dari rekrutmen, misalnya kalau kita ngomong di dunia kita di kepolisian Pak, waktu dia menjadi polisi apa segala itu sudah mesti masuk doktrin tuh Pak. Doktrin udah masuk, semua udah masuk supaya terbentuklah mental yang seperti yang Bapak tadi katakan di awal tadi. Mengapa kok banyak sekali begini-gini? Karena dia ini kosong Pak. Masuklah mental-mental seperti itu sehingga Tapi itu ada. begini Pak Robintan, saya tambahkan sedikit ya. Itu dulu ada tuntutan reformasi. Tuntutan reformasi antara lain kita memberantas KKN. Kemudian kita dirikan atau kita bentuk yang namanya KPK. Dengan wewenang waktu itu kita kasih wewenang yang luar biasa. Yang dilandasi dengan hukum. Tapi kenyataannya korupsi tetap saja itu. Tidak ada takutnya. Ya karena Pak, begini, itu kan, makanya itu dari yang saya ngomong tadi, dari sisi penindakannya saja Pak, kan nggak bisa efektif. Sekuat apapun KPK melakukan tindakan itu tidak akan membuat efek jerah. Kenapa? Bapak tahu hukuman-hukuman tuh, kan di pengadilan di courting Pak. Kan ini rahasia umum sudah di courting, dipotong dan sebagainya. Bagaimana orang itu membuat jerah ketika dia mendapat hukuman itu? Dan Bapak lihat, Bapak bedakan ya Pak. Kalau di Tiongkok si koruptor itu ditampilkan di pengadilan itu raut mukanya sama yang kita beda loh Pak. Kalau kita masih bisa lambai-lambai tangan, bisa senyum, bisa ya kan Bapak kita lihat tuh kan. Kalau di Tiongkok itu Pak, Bapak bisa lihat di YouTube di mana-mana. Mukanya tuh Pak, muka apa ya? Ya kan kita bisa tahu kan muka stres apa enggak. Itu Pak bedanya Pak. Jadi menurut saya Pak, memang harus ada satu terobosan yang dilakukan oleh
negara kita ini, nanti siapapun nanti yang memegang otoritas, membuat terobosan ini, Pak. Tapi lebih penting lagi adalah penyelesaian itu atau pencegahan itu. Preventif resorg itu ada di hulu. Ya, Gitu, kalau kita lihat ya, setelah reformasi, kemudian beberapa presiden, sampailah kepada Presiden Jokowi. Pak Jokowi punya program Nawacita. Ya. Nawacita kemudian itu mengutamakan pemberantasan korupsi waktu beliau masih pertama. Tapi nyatanya kemudian dari segi pemerintahan Pak Jokowi sebetulnya sangat kuat ya. Beliau punya alat untuk memberantas korupsi, ada polisi. Ini memberantas korupsinya dia. Ini punya pemerintah ini. Ada kejaksaan. Kemudian ada yang bersifat independen, KPK. Tapi belum juga ada ini, ada kelihatan suatu perubahan untuk masalah korupsi di negara ini, Pak Wintan. Ya, masalahnya mentalnya Pak belum siap, Pak. Ya. Kan orang-orang yang dipersiapkan di penegak hukum kita itu kan ada cerita masa lalu, Pak. Yang berubah itu kan pemerintahnya itu Pak Jokowinya itu kan. Pak Jokowi yang di atas itu yang berubah kan, yang mau merubah kan. Tapi yang di bawah-bawahnya yang sudah dulu ngikutin pemerintah yang lama itu yang tidak terlalu peduli dalam tanda petik soal korupsi itu kan malah saya lihat tuh kayak nalatan pembiaran aja seperti itu. Itu kan merubah mental kan sulit kan Pak. Pak Edi percaya atau tidak percaya Pak? Orang kalau mau sholat tahajud itu kan fajar Pak, pagi. Bangunnya jam 3 pagi Pak. Ngomongnya gampang loh Pak. Sholat tahajud jam 3 pagi. Kalau Bapak tidak terbiasa, sulit sekali untuk bangun itu. Benar kan Pak? Begitu juga mentalnya tadi Pak. Yang tadi Bapak bilang ada polisi, ada jaksa, ada segala macam itu segala itu. Tapi kalau mentalnya itu belum berubah Pak. Mental ini basic Pak. Fundamental norma fundamental itu di situ Pak. Maka itu ketika hukum itu baik, hukum itu sudah banyak bisa mengakomodir segala sesuatu kebutuhan masyarakat terhadap hukum ini, kalau dilakukan oleh aparat yang mentalnya tidak baik. Itu sama seperti Pak, mobil yang bagus, yang baru, disupiri secara ugal-ugalan. Pasti kecelakaan kan Pak? Apalagi supir ini tidak mengenal mana rem, mana instrumen dalam mobil itu. Ya. Seperti Jadi, itu Pak. Ya. Simpulannya itu Pak. Ya, jadi tadi Pak Rumintan mengatakan bahwa korupsi ini supaya bisa terjadi itu karena kultur ya. Ya, kultur. Mungkin perlu penegasan lagi dari Pak Rumintan yang disebut perubahan kultur di sini agar bisa memberantas korupsi itu bagaimana Pak Rumintan? Begini Pak, ada pepatah dari apa ini feodal, kultur feodal yang ini Ya mendorong. karena salahnya dari awal Pak. Pemimpin kita ini salah. Kadang-kadang kita bukan milih pemimpin, kita memilih orang-orang yang mempertahankan kekuasaan saja gitu loh. Jadi bukan pemimpin. Jadi dia tidak peduli yang seperti itu. Kan ada pepatah kuno Tiongkok Pak. Bapak mungkin pernah dengar tuh. Lebih sulit merubah karakter manusia daripada merubah gunung. Sulit Pak merubahnya Pak. Ya. Nah sekarang bagaimana caranya itu? Kan tidak ada kata menyerah. Kita harus berubah. Berubahnya dari mana? Dari pribadi masing-masing. Kalau kita tidak bisa merubah sesuatu, kita jangan ikut bagian dari situ, udah lebih dari cukup. Dan dari pribadi masing-masing itu diwujudkan dari keluarga tadi. Iya, harus Pak, dari keluarga, dari pertemanan. Kita yang jangan lakukan itu gitu loh Pak. Karena kita tahu kita nggak sanggup. Ya kita jangan lakukan. Kalau ketika kita tidak lakukan, Pak Edi tidak melakukan, siapa tidak melakukan, jadi Pak itu kultur tuh Pak. Seperti contoh Pak ya, contoh Jepang itu Pak, ya kan, terkenal bahwa orang-orangnya itu Pak, jujur Pak. Itu Pak, mereka kalau malam minggu Pak, mereka tuh minum sake, mabok. Yang dari kantor yang nggak sempat pulang lagi. Jam tangannya bagus-bagus, duitnya banyak apa segala itu. Ketiduran di jalan Pak. Nggak hilang. Mental. Kita bicara mental gitu loh. Nah kita ini harus belajar tuh. Maka tuh revolusi mental tuh jadi hal yang penting Pak gitu loh. Bagaimana Pak caranya ngerubah itu? Nggak bisa Pak ngerubahnya Pak. Bapak melihat seorang pemimpin, Pak Jokowi menjadi role model bagi saya ya. Beliau tidak korupsi, menurut saya. Beliau tidak korupsi.
Dan dia buktikan itu, dia tidak korupsi. Sampai ada pengakuan dari Pak Prabowo, ngomong bahwa beliau ini beli ini. Itu benar apa yang terjadi. Menurut saya Pak, seperti ini Pak, contoh pemimpin ini Pak. Ini bisa jadi role model kan. Dengan kekurangan-kekurangan beliau kan, pasti manusia ada kekurangannya. Tapi yang saya tangkap itu beliau ini sudah membuat satu contoh role model kepada kita bahwa dia mulai dari dia tidak korupsi. Nah kita harus ikut gitu Pak. Kalau saya Pak secara pribadi, saya nggak mampu merubah itu. Tapi saya nggak mau ikut gitu loh dari korupsi. Tapi begini Pak Ruwintan ya, kalau yang berubah itu hanya Pak Jokowi, ya kan susah. Kemudian saya mendapat suatu masukan atau berita ya yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud mengatakan bahwa mafia korupsi itu ada di DPR, kemudian ada di pejabat pemerintah. Itu ada mafia korupsi di sana. Ya. Nah ini bagaimana kalau misalnya terjadi di anggota DPR ya, itu, atau di pejabat pemerintah kan sulit. Ya, gitu gini, Pak Jokowi juga sulit. Iya betul Pak, betul. Kan kita ini kan tidak punya budaya keras seperti yang dilakukan oleh Tiongkok Pak ya. Tidak. Ya kan kita tidak bisa buat itu Pak. Kalau memang betul-betul seperti bisa dicontoh di Tiongkok itu Pak. Presiden itu Pak, kepala negara itu bisa buat dekret loh Pak, atau bisa buat perpu loh Pak, untuk menghukum mati semua orang-orang itu. Bisa, nah kalau dia buat perpu, nanti dipertanggungjawabkan gitu, bisa. Tapi apakah bisa di negara kita yang humanis dan sebagainya tadi, demokrasi dan sebagainya, yang kebablasan menurut saya dengan demokrasinya itu. Nah, sekarang pertanyaan mungkin yang saya tajamkan dari pertanyaan Bapak tadi, korupsi ini bisa hilang nggak di bumi Indonesia ini? Nggak bisa Pak, karena semuanya itu sudah kultur gitu Pak. Kultur tuh apa ya Pak ya? Bahasa ini terang itu. Kultur tuh kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa dirubah. Seperti kita nih Pak ya. Kita Muslim, kita sholat 5 waktu. Cara sholatnya tuh, nah itu, cara sholat itu gitu loh Pak. Bagaimana merubahnya? Gitu loh, kira-kira cara ininya itu. Nah kultur tadi Pak, untuk merubah itu Pak, perlu namanya revolusi mental tadi Pak. Dari mana? Menurut saya, dari pribadi Pak. Menurut saya Pak ya, kalau ada yang korupsi, kita jangan ikut. Itu sudah baik, sudah paling baik sudah. Kita jangan ikut aja. Kita nggak mau korupsi aja sudah. Kalau hukuman? Ya hukuman kan ada aturannya kan Pak. Ya makanya kalau hukuman perlu keras seperti Tiongkok atau gimana? Menurut saya untuk nilai-nilai tertentu perlu Pak keras seperti Tiongkok Pak. Gitu. Kan Presiden sudah nawarkan itu. Apa perlu hukum mati terhadap pelaku korupsi. Ya, itu mesti sambut baik sebenarnya. Menurut saya harus sambut baik. Tapi informasi yang saya terima anggota DPR masih. Nah tadi yang Bapak bilang tadi, anggota DPR punya mafia sendiri dan sebagainya. Itu Pak yang mesti dibongkar habis Pak. Dibongkar habis. Nah sekarang begini masalahnya Pak. Konstituen, istilahnya kan, yang pemilih kan, konstituen itu. Rakyat kita ini tidak terlalu pinter Pak, tidak smart untuk yang melihat-lihat itu Pak. Dikasih gula-gula sedikit, wah dia pikir sudah itu. Itu Pak ya penyakitnya tuh. Kalau masyarakat yang pinter, dia nggak mau Pak memilih orang-orang yang ya begajulan itu, nggak mau Pak pasti. Ya, Mbak Ruwintan ya. Sedikit kita bicara tentang korupsi. Walaupun juga mengatasi masalah korupsi ini bukan masalah yang mudah ya. Tadi dikatakan oleh Pak Ruwintan masalah kultur atau budaya. Jadi segala lapisan jabatan, segala lapisan masyarakat sudah terlalu terbiasa korupsi. Aneh kalau tidak lakukan itu. Ya. Nah itu terasa aneh. Nah, itu kan jadi kultur itu. Salah satunya kalau mau meniru ini revolusi mental itu yang terjadi di negara Tiongkok. Ya. Itu mulai dari Deng Xiaoping dulu ya. Dulu awal Deng Xiaoping, terus akhirnya ada ada beberapa perdana menterinya, presidennya itu ya. Iya. Itu dia yang meneruskan gitu loh. Jadi ada program Jiang Zemin, nah itu salah satunya. Itu berantas korupsi. Itu berantas korupsi, kemudian tegakkan hukum secara murni dan konsekuen, dan tingkatkan ekonomi rakyat. Ya. Kemudian lambangnya beliau itu dulu kan ada 100 peti mati itu. Ya itu. Dan beliau mengatakan Jiang Zemin, ya. Ya. Siapa yang korupsi 99 kita hukum mati. Ya, saya salah satunya buat saya. Peti mati ini kalau saya korupsi saya adalah untuk saya. Nah itu teman-teman sekalian hebatnya negara Tiongkok. Ya. Mungkin ini
omong-omong bincang-bincang kami ya dengan Pak Rubintan. Pak Rubintan ini ahli hukum seperti saya katakan tadi. Beliau ini juga pemerhati masalah hukum dan ahli pidana forensik hukum. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa memberikan suatu pencerahan atau pendapat atau bisa memberikan motivator untuk berpikir kita bersama. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Terima kasih.